Halo guys, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Om Febs dan Om Marin. Nah, kali ini di channel Febs 78 kita akan review salah satu motor ikonik, motor legend, limited edition, dan salah satu motor tercantik yang pernah dibuat oleh manusia. Jumlahnya nggak banyak di seluruh dunia, cuma ada berapa sih jumlahnya nih? 250 kalau nggak salah. Ya, nanti kita lihat berapa jumlahnya. Terus kemudian sebenarnya kalau kita ngomongin motor ini banyak sejarah yang kita lihat nanti di balik cerita dibuatnya ini motor. Nah, mari kita langsung aja lihat motornya. Nah, ini dia. Ini adalah motor MV Agusta Super Veloce Oro. Ini adalah motor Super Veloce pertama yang dibuat oleh MV Agusta. Dan kenapa disebut juga Oro? Oro itu sebenarnya untuk menandakan production original pertama yang dibikin oleh MV Agusta. Jadi dulu waktu kita ngomongin productionnya, let's say produk lamanya MV Agusta kayak F4 ya, itu ada juga namanya F4 Oro. Terus kemudian F3 itu juga ada F3 Oro. Kemudian kemarin ada yang baru juga, Brutalis 1000, itu namanya juga ada Brutalis 1000 Oro. Dan ini adalah motor pertama juga yang dibikin MV, lines up barunya mereka namanya Super Veloce, dan ini adalah Super Veloce Oro. Apa yang membedakan Oro dan seri-seri yang lain? Satu adalah Oro itu dibikin limited edition, jumlahnya terbatas. Dan tadi kalau gue bilang 2,5 salah, ternyata itu jumlahnya adalah 300, dan ini unit nomor 158 ya, 158 dari 300 unit. Dan masuk ke Indonesia itu totalnya ada 4 unit doang, dan sudah sold out, diambil sama hampir semua kolektor rata-rata yang megang ini motor. Jadi kalau kalian ketemu ini motor di jalanan, pasti itu yang pegang semua kolektor, dan kalian bisa cek lah, ada tuh di mana-mana, dan ada di YouTube juga, mungkin di sosmed-sosmed ada juga, itu kelihatan lah siapa yang punya. Nah, yang bikin si Oro ini jadi spesial itu adalah satu, karena warna merahnya si Oro. Nah, warna merah si Oro ini sebenarnya hanya dibikin oleh MV untuk versi yang Oro, makanya warna merah marun, boleh gue bilang sih sebenarnya merahnya sampai ke merah marun itu ya. Ini tuh hanya berlaku untuk seri Oro, sedangkan untuk merah versi yang lain atau versi yang biasa, yang production base biasa, itu nggak kayak gini merahnya. Merahnya lebih terang. Kayak kalau kalian pernah lihat dulu MV F3 gue yang pernah gue review juga, itu merahnya beda, atau misalkan merahnya di F4RC gua itu merahnya beda, jadi itu lebih kayak benar-benar red banget, kayak merah darah gitu. Nah, while ini lebih marun warna merahnya, dan semua seri Oro warnanya selalu merah kayak begini, termasuk yang di Brutalis 1000 Oro juga sama. Terus kemudian yang ngebedain di seri Oro itu adalah frame-nya seri Oro itu. Kalau ngelihat di sini kan sebenarnya kalau ini kan sasis ya, sasisnya trellisnya dicat sama merah, dan di frame subframe ini plus di armnya itu warnanya gold. Dan di beberapa versi yang motor lain yang kayak di F3 atau di F4 dulu juga peleknya juga berwarnanya nuansa gold gitu. Jadi itu yang membedakan antara si Oro dan versi yang non Oro. Jadi Oro itu selalu versi yang pertama yang dibikin oleh MV untuk satu produksi barunya mereka. Jadi benar-benar line up baru. Jadi kalau kalian lihat di sini di subframe depan ya, itu semua juga warnanya gold gitu. Jadi bisa lihat lah dari sini tuh ada warna, kelihatan warna gold. Nah, MV
karena ini motor limited edition, jadi dia juga datang dengan beberapa paket. Jadi ada kitnya yang memang dikasih oleh MV Agusta. Nah contoh nih misalkan knalpot. Nah ini knalpotnya udah gue ganti, dan ini adalah knalpot khusus untuk Super Veloce. Jadi ini buatannya Aero. Keluar 2 di sini dan satunya ada di sebelah kiri sana, nanti kalian bisa lihat. Nah terus kemudian di situ ada apa namanya, single seat, kemudian dapat cover, ada charge untuk baterai, terus kemudian kalau di sana kan buku pemilikan kayak STNK-nya itu dimasukin di sini, jadi ada kayak pouch-nya gitu. Kemudian dapat satu box yang tutup ininya tuh persis sama tutup tangkinya mereka, tutup tangkinya ini motor gitu. Nah di dalam ini tuh ada plakat nunjukin bahwa motor ini adalah asli, ini kayak say thank you-nya. Terus kemudian ini ada plakat, dan itu nomornya kalian bisa lihat di plakat ini tuh, nomornya 158 dari 300. Jadi ini untuk menandakan keaslian dari si motor ini gitu. Terus kemudian ada sertifikatnya, terus kemudian ada tempat nyimpan name card, kemudian dan lain lah, ada banyak. Nah itu kira-kira isinya. Terus kemudian ada, oh ini dia punya ini kemarin, ini tutup tangki kan udah diganti yang model begitu, biar ciri-ciri klasiknya dapat. Kunci sini, not sure ini partnya apa, ini covernya, si cover motor. Nah kalau kita ngomongin desain, ini one of motor yang gue bilang desainnya benar-benar keren banget, out of the box. Basicnya itu sebenarnya ini adalah dari motornya F3 gitu, jadi mesinnya ini sama dengan mesin yang dipakai oleh F3 800 tapi berbeda. Nah gue lupa tadi, ini dalam box merah ini adalah ECU, karena kalau ketika lo ganti knalpot ini lo dapat ECU khusus untuk knalpot ini. Jadi kalau lo balikin knalpot standar, nah, pakai lagi yang ECU itu ECU standarnya. Nah terus versi Oro ini menjadi selalu salah satu versi yang paling sering dan paling banyak dikoleksi oleh para kolektor, karena ini dianggap kayak semacam apa ya namanya, kalau gue bilang kayak terahnya diproduksi setiap motornya MV Agusta itu selalu ada Oro, dan ini terah pertama yang kalau semua entusiasnya motor pilih, pasti mereka akan lebih memilih yang versi Oro. Nah tapi kemarin baru-baru ini MV juga ngeluarin Super Veloce yang versi namanya Ago, jadi versi si pembalapnya mereka yang menang banyak MotoGP dan pemegang rekor MotoGP terbanyak, pemenang rekor MotoGP terbanyak saat ini. Nah itu ada namanya MV Super Veloce Ago, warnanya merah juga tapi merahnya nggak sama kayak begini. Terus kemudian ada nomornya si Ago 1 gitu, terus di depannya lampunya kuning gitu, dan warnanya itu doff, jadi nggak kalau ini kan metalik. Beberapa orang, karena di F3 juga dulu ada F3 Ago, terus kemudian cuma itu doang, habis itu nggak ada lagi keluar yang Ago. Baru keluar lagi Ago itu di Super Veloce. Tapi kalau buat gua secara pribadi, gua lebih prefer untuk ambil yang Oro. Karena apa? Karena ini kayak Mark I-nya lah kalau di productionnya si otomotif itu ya. Jadi gua lebih prefer untuk ngambil yang ini gitu. Nah cuman memang kalau dari sisi apa namanya, perbandingan nih, misalkan kalau kita ngomongin Oro sama Ago gitu ya, kalau Ago itu udah lebih advance, barang-barang yang dipakai, dia udah pakai shocknya udah Öhlins, Brembo-nya udah tipikal yang baru. While ini karena ini produksi tahun 2000, ini tuh 18 diumumin waktu itu di EICMA, 19 diproduksinya. Nah jadi nggak terlalu banyak sebenarnya part-part yang sophisticated, cuman kalau body itu udah full semuanya karbon dan termoplastik. Jadi nggak semua juga karbonnya kayak gini-gini ini termoplastik, tapi fairing ini karbon,
ini termoplastik kayaknya, bagian yang ini termoplastik, ini karbon, ini karbon. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sisi fisik dulu ya, sebelum kita ngomongin spek mesin dan teknologinya. Shock depannya masih Marzocchi 43, terus pakai Brembo masih M5, terus kemudian belakangnya pakai Sach. Semuanya tapi udah bisa di di setting lah, ribbon sama compression plus preloadnya itu semua bisa di setting depan dan belakang. Jadi nggak mengharuskan juga sih misalkan harus ganti yang all-ins, walaupun ya versi Diago itu udah pakai all-ins full depan belakang, dan Brembo-nya udah yang tipe yang lebih baru. Nah, kalau pelek sama-sama Kineo, yang Diago juga Kineo, yang di Oro juga Kineo. Nah, itu yang bikin sebenarnya ini motor menjadi cukup menarik ya, karena memang nggak banyak selain di MV Dragster RR dan RC yang pakai pelek bawaan Kineo, dan ini Kineo-nya memang dibuat khusus untuk MV Agusta. Jadi di Kineo-nya ada logo MV Agustanya di sini nih. Jadi khusus untuk MV dibikin, dan ini benar-benar yang membuat salah satu motor ini tuh menjadi catchy banget dari sisi desain. Dan ya penambahan aksesoris lah ya, karena kenapa kayak lampunya begini bulat di belakang, kayak balik lagi kayak ke retro modernnya desain motor. Terus kemudian tutup tangki ini dibikin kayak kayak zaman dulu banget lah, retro banget. Itu bukanya gampang banget, cuma tuk, dorong gitu doang, set kebuka, dan nggak perlu pakai kunci-kunci. Jadi simple banget, nutupnya juga segitu simpelnya, jadi nggak perlu yang pakai kunci, walaupun lo bisa ganti versi yang pakai kunci, tapi lo mesti copotin dulu yang bagian ininya gitu. Nah, bannya depan sama standar 3,5, belakang 5,5, 120, 180. Jadi memang kelasnya super sport. Bannya mainnya di 180 belakangnya. Terus nah, kita sekarang ngomongin soal spek mesin. Mungkin sebelum ngomong spek mesin kita ngomongin tinggi ya. Tapi ini gua pasang pedok, jadi kalau gua dudukin sebenarnya agak nggak napak sih pastinya gua. Ini motor sebenarnya nggak tinggi, cuma 810 mm. Jadi cukup bersahabat lah dengan orang-orang yang nggak terlalu tingginya. Cuma riding position juga nggak terlalu yang nunduk-nunduk banget, hampir standar, mirip kayak riding positionnya di F3. Cuma karena ketika lo riding ada ini nih, jadi gua rasa sih agak-agak mengganggu juga ya kalau misalkan lu pakai belt terus nyangkut di sini. Otherwise sih masih oke. Terus teknologinya udah baru, sistem elektroniknya udah MV-IES, terus cc 800, compressionnya itu lebih kurang 13,3 banding 1, jadi termasuk oke, nggak terlalu yang tinggi-tinggi banget, karena balik lagi karena ini mesinnya 3 silinder inline. Kalau kompresi ditinggiin pasti motornya jadi panas banget. Nah, horsepower motornya itu 153 horsepower, torsinya itu sekitar 88 Nm. Jadi kenceng banget kalau gue bilang untuk ukuran super sport di 153 horsepower itu. Even kayak kayak Aprilia RS aja yang 660, wah memang cc di bawah itu cuma 100 horsepower. Nah, ini tuh kan 800 cc, harusnya memang berada di atas kelasnya super sport 600 cc. Jadi memang secara cc dia memang udah lebih gede, dan motor ini pun kalau kalian lihat masuk ke dalam plan untuk homologasinya World Super Sport di WSBK gitu. Ada masuk nih Super Veloce dan F3 800, cuma nggak tahu gue dipakai apa enggak untuk balapan, tapi masuk ke dalam ininya, masuk ke dalam homologasi untuk balapan barengan sama Ducati 959 yang V-twin, terus kemudian ZX6R 636, Yamaha MT-07, R7 ya, Yamaha R7 sorry, Yamaha R7, kemudian Triumph Speed Triple yang 765 sama yang 675. Jadi akan banyak mesin-mesin baru kalau kita lihat, jadi nggak cuma R6 doang atau nggak cuma Kawasaki ZX6 doang nanti yang akan balapan di World Super Sport. Juga nanti kita ngeliat brand-brand kayak MV sekarang juga udah balapan pakai F3675, tapi next mereka akan balapan pakai F3800.
Seperti apa regulasinya gue belum tahu, detailnya akan seperti apa yang diisu oleh Dorna, karena regulasinya sedang digodok. Tapi beberapa tim yang kemarin udah tes pun sebenarnya mereka udah tes pakai mesin-mesin yang homologasi, kayak pembalapnya Ducati Aruba udah pakai mesin 959, udah pakai motor 959-nya V-twin. Terus kemudian tim MV Agusta juga udah pakai F3800 yang baru. Ya kita lihat lah. Mudah-mudahan sih makin seru ya di kelasnya Super Sport. Nah, balik lagi ke motor ini. Kalau secara teknologi elektronik sebenarnya udah jauh lebih advance dibanding yang F3 lama ya. Gitu. Jadi udah ada, sebenarnya yang lama juga udah ada traction control. Ini kan LCD udah full LED, kemudian udah ada traction control, udah ada ABS, quick shiftnya udah up and down. Kalau yang lama kan masih up doang, ini udah up and down. Kemudian udah ada trip management gitu, nanti gue akan buka, kalian bisa lihat apa aja yang ada di dalam LCD-nya, di LED-nya di dashboard. Terus udah ada cruise control yang di versi sebelumnya itu nggak ada cruise control. Nah, cuman satu hal yang sebenarnya gue kurang suka nih sama nih motor sebenarnya tuh bagian spion ini nih gitu. Nah, karena gue selalu nggak pernah nggak pernah suka dengan motor-motor yang pakai spion bar end, nggak tahu kenapa. Satu, menurut gue agak ganggu karena kalau lagi lo lagi di jalanan ngukurnya agak susah, kadang-kadang suka nyangkut, dan karena posisinya kan memang agak keluar gitu ya. Well, kalau spion biasa kan posisinya harusnya ada di sini gitu. Jadi ketika lo di jalanan tuh cenderung untuk bersentuhan dengan benda yang lain tuh jauh lebih kecil dibanding ketika memang lo pakai bar end yang model kayak gini. Nah, mungkin dulu MV nggak mau bikin itu karena takut akan ngerusak desain fairingnya yang udah sangat-sangat bagus ini. Jadi sehingga mereka nggak mau taruh tuh si spionnya di sini, karena memang mereka pengen pertahankan desain retro itu nggak berubah, karena misalkan ada spion yang bentuknya modern gitu. Jadi kayaknya mereka sengaja nggak mau bikin spion di situ dan spion di sini. Well, kalau gue lihat sih ya mungkin orang akan prefer untuk nggak pakai spion, tapi ya balik lagi kan, kalau nggak pakai spion berarti ya udah salah gitu. Which gue nggak saranin untuk nggak dipakai spion, tapi kalau memang ada satu hal yang buat gue agak kurang sama desainnya semua ini ya cuma karena spion ini doang. Tapi the rest, ini motor salah satu yang terbaik. Jadi waktu tahun 2018 EICMA itu mereka MV itu menang desain motor tercantik di ajang EICMA dengan motor MV Super Veloce Oro ini gitu. Nah, gue kan waktu itu udah lihat juga tuh waktu yang di EICMA sebenarnya si motor ini, dan ya basicnya semua plug sama dengan yang versi mereka produksi. Ini nggak ada yang dikurangin, nggak ada yang ditambahin, fix sama persis gitu. Dan karena jumlahnya emang nggak banyak, motornya cuma 300, sampai saat ini sih udah semua sold out. Jadi waktu itu gue cuma tanya ke MV Indonesia kenapa cuma ke bagian 4, karena memang segitu jatah yang dikasih oleh MV waktu itu ke MV Agusta Indonesia. Mereka coba minta lebih tapi nggak dikasih karena udah dibagi-bagiin ke seluruh dunia, dan itu juga udah sold out. Sama aja kayak Ago kemarin juga gitu, yang Super Veloce Ago tuh juga kemarin udah sold out. Nah, itu aja sih kalau kita ngomongin spek dari sisi bentuk, desain, teknologi, elektronik. Oh, dia juga ada riding mode sih sebenarnya, ada road, ada race, kemudian ada ada wet kayak gitu-gitu, rain, kok wet lagi, rain. Itu juga bisa lo atur, ada yang customize juga bisa diatur. Nah, sekarang gue mau kasih lo lihat isinya dari si dashboardnya akan seperti apa di dalamnya. Ini checking dulu, cek status baterainya. Oke, begitu status baterai semua udah oke, nggak ada failure dan segala macam. Ini mode sport. Lu bisa cuma ganti mode sport ini ketika lu udah nyalain mesin dan pencet tombol merah ini untuk mengatur mappingnya. Terus kalau untuk ABS dan segala macam lu bisa atur dari kontrol sini. Nih, traction control. Lu bisa habis itu pencet untuk rubah mau pakai berapa tuh. Nih, tuh 3, 2, 1 atau nggak ada traction sama sekali. Jadi traction bisa diatur sampai 8 harusnya. Ya kan, sama tuh sampai 8.
4 itu standar lah gitu. Terus kemudian ABS-nya sampai 3 harusnya, oh sampai 2 doang ini, kalau 1 2. Jadi 1 itu banyak, kalau 2 agak berkurang, ya 0 sama sekali nggak ada traction gitu. Nah ini ada trip record, bisa cek berapa jalan, berapa jauh, kilometer dan segala macam, udah berapa jam perjalanan. Sekarang kalau lo mau dengerin seberapa berisiknya ini motor berisik banget. Kalau gue udah lihat yang versi udah diganti dengan knalpot Aero ini, harusnya dia berisik karena apa? Udah nggak ada katalis sama sekali. Tapi gue nggak tahu ini seberapa berisiknya, karena ini harusnya versi yang dibikin ini tuh bisa dipakai untuk road. Cuma menurut gue sedikit berisik ya, walaupun ini sebenarnya udah lulus Euro 4 regulations. Yap, kita coba deh nyalain ya. Berisik ya. Kalau mobil cukup karena berisik. Jadi ya kayak gitu deh. Setelah diganti knalpot ya otomatis lah pasti suara khasnya 3 silinder MV nggak akan pernah bohong. Jadi lo mau pakai yang di versi Turismo Veloce, mau pakai yang di Super Veloce, mau pakai yang di F3, Brutale, Dragster, sama semuanya fix suaranya top. Dan itu kelebihan dari suaranya. Oke. Nah, itu aja dari gue guys kali ini. Next kita akan test ride dengan motor ini. Kita akan bikin riding experience-nya. Ini udah siap jalan, cuma belum dapat plat nomor juga. Jadi nanti kalau udah dapat kita test ride, kita akan banyak ngomong soal riding experience-nya di jalanan seperti apa. Dan karena ini bukan motor track, jadi don't expect ini motor akan ada di track. Tapi ini akan menjadi motor yang sangat ciamik lah pokoknya. Oke guys, itu aja dari gua. Sampai ketemu lagi nanti di video gua berikutnya. Sama gua Om Marlin, nanti kita bikin terus track jalan-jalan. Dan saat ini itu aja. Stay safe. Jangan lupa support channel Feb 78. Semoga gua akan lebih banyak bikin video-video motor dan video-video review motor-motor yang lain, karena ada banyak banget motor sebenarnya bisa gua review tapi waktunya belum dapet. Oke, jadi sampai ketemu lagi di video gua berikutnya. Take care guys. Ciao ciao.